Ada seorang guru, namanya Pak Ik, tapi lebih dikenal dengan panggilan Pak Bagus. Seorang guru yang sangat ceria, menyenangkan, dan humoris. Siapapun yang berada di dekatnya merasa bahagia dan gembira. Keunikannya adalah bahwa ia selalu berkata, bagus itu untuk segala hal. Di matanya, segalanya adalah karunia. Hujan, bagus itu banyak berkah, saatnya berdoa. Sakit, bagus itu saatnya untuk beristirahat. Gagal, bagus itu. Jadi kamu bisa belajar lebih dalam. Dipecat atau di PHK, bagus itu. Saatnya belajar sungguh-sungguh untuk berbisnis sendiri dan menjadi pengusaha. Di sisi lain ia perfeksionis luar biasa. Ia bisa melihat kesalahan sampai titik koma sekalipun. Bedanya dengan guru lain, ia tak pernah marah hanya gara-gara kurang titik koma. Ia akan dengan sangat teliti memberikan masukan. Tulisan kamu bagus. Kamu cukup kritis dan analitis. Supaya lebih sempurna, coba pelajari bagaimana kamu bisa menyusun kata-kata agar lebih meyakinkan. Bagus, kamu jadi tahu dan bisa belajar lebih baik lagi. Bagus itu tak pernah ketinggalan. Baginya semua muridnya punya perjalanannya masing-masing. Tak ada yang bodoh, tak ada yang kurang ajar. Semua bagus dan bisa dibantu untuk lebih bagus lagi. Disinilah perannya sebagai seorang guru untuk memberdayakan muridnya agar bisa mengeluarkan potensi terbesarnya. Sebagai guru ia memilih untuk menjadi fasilitator, bukan instruktur. Ia memilih untuk bertanya dan bukan memerintah. Ia memberdayakan, bukan mengoreksi. Hal yang sama dilakukannya juga untuk semua temannya. Tak ada korban gosip di matanya. Karena semua orang bagus dan hebat. Ia bisa melihat kebaikan dari semua hal-hal sampai yang terkecil. Istrinya, anaknya, teman-temannya, semua adalah berlian-berlian dalam hidupnya yang benar-benar disyukurinya. Tak ada yang buruk, semua bagus. Pak Bagus memang ganteng, melihat wajahnya semua orang merasa teduh. Wajah yang senyum terus, ia tak bisa dibilang kaya raya, tapi ia selalu sejahtera, selalu bisa berbagi dan menjadi tangan di atas. Kakinya ada aja, seakan keberuntungan selalu ada di pihaknya. Hoki kalau kata orang, ia jarang sakit dan keluarganya pun jarang sakit. Jadi hemat sekali mereka sebagai keluarga. Itulah dia Pak Bagus, sebuah karunia bagi semua yang ada di sekitarnya. Karena itu kita semua tak bisa mengeluh, tak bisa bergosip, tak bisa marah karena semua dijawab dengan bagus itu. Dan teman-temannya yang sudah siap mengeluh pun jadi berpikir, iya juga ya, keluhanku itu sebenarnya bagus. Kenapa nggak terpikir kemarin-kemarin ya? Nah teman-teman, kalau ada yang mau mengeluh, bayangkan ada Pak Bagus di samping dan langsung saja bilang, bagus itu dulu. Nanti otak kita akan langsung mencerna dan mencari bagusnya di mana. Otak kita pintar kok, ia akan menyesuaikan diri pada kata-kata kita. Kalau ada yang mau gosip dekat kita langsung jawab, dia suka marah-marah, bagus itu. Jadi kita tahu dimarahin itu gak enak. Sekarang kamu punya jalan dapat pahala kan? Kalau ada yang kesal gara-gara kehilangan barang, bagus itu. Siapa tahu kamu kurang sedekah, bagus cuma kehilangan barang itu. Kalau Allah ambil yang lebih besar, ada yang nangis baru bercerai, bagus itu. Kamu bisa cari yang lebih bagus lagi. Semua bagus, karena semua kejadian terjadi atas izin Allah dan dihadirkan olehnya untuk kebaikan kita semua. Kita saja yang seringkali sulit mencari hikmah di balik semua kejadian. Semua orang pun baik apa adanya karena diciptakan oleh Sang Maha Bagus. Semua dihadirkan dalam kehidupan kita sebagai pelajaran agar kita bisa lebih bagus lagi dalam hidup, lebih tawakal, lebih bersyukur, lebih dekat lagi kepadanya dalam setiap kondisi, bersama siapapun yang diberikannya dalam hidup kita. Semua bagus, semua indah. Allah tetap terpuji apapun yang menjadi ketetapannya, sedikit pun tidak mengurangi kebesarannya. Alhamdulillah untuk semua.